Selamat datang ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Sangat bersuka cita kalau pada sore hari ini Tuhan masih baik kasih kita kesempatan untuk bisa menikmati persekutuan dengan Dia pada sore hari ini. Mari kita tenangkan diri kita masing-masing ya sebelum kita sambil kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Sebelum kita nyanyikan lagu pertama ya, saya hanya ingin membagikan sebagian firman Dia dari Mazmur 118 ayat 29. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris. Di sini dikatakan, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever." Mari kita sambut Tuhan kita yang baik dengan bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Sebab Tuhan Baik. Dengan semangat. Masuk gerbangnya bersyukur dengan pujian, bersuka di hadiratnya, mari besarkan agung namanya, puji Dia tuklah sang kekala, musik dan tarian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, dengan senyum ke Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selalu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segala, datang sujud di hadapannya. Datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kau sungguh baik Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selama. Enter His gates with thanksgiving. Enter His gates with thanksgiving. Come into His courts with praise. His presence rejoicing, singing great and mighty is His name. Praise Him with the sound of the trumpet, praise Him with the timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth hear the sound of praise, sing with all their heart, for the Lord is good, for the Lord is good. 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 And His mercy endures. Jesus the Son is exalted. Jesus the Son is exalted. Maker of everything. Come now and bow down before Him.
kita buka dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur sekali lagi Tuhan, kalau Engkau boleh memberikan kami kehidupan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Setiap napas yang kami hembus, setiap napas yang kami keluarkan hanya anugerah. Kasih-Mu bukan untuk orang-orang percaya Tuhan, tapi kasih-Mu untuk semua orang yang ada di dunia ini. Tuhan, Engkau menciptakan hujan, Engkau menciptakan matahari, bukan untuk anak-Mu saja, tapi untuk semua orang. Karena kasih-Mu yang begitu luar biasa, Engkau telah mati terlebih dahulu untuk kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan saja. Hanya dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saat ini kita ingin mempersilakan dari GI Sacramento untuk mempersembahkan lagu. Saya persilakan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Tanah yang bergerak, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah yang berubah, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah yang bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah yang bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saat ini kita akan mempersembahkan sebuah lagu dan setelah itu kita ajak kita semua untuk bisa saling menyanyikan bersama ya. Judulnya Berada di Dekatmu. Kita akan nyanyikan sekali dulu, nanti kalian juga bisa follow ya. Kita ingin coba lihat kata-katanya, kita renungkan gitu. Ya.
berada di bait-Mu. Berada di bait-Mu, menikmati cinta-Mu, itu yang selalu ku dambakan, itu yang selalu pulihkan ku. Bawa daku jauh untuk lebih lagi tinggal di hadirat-Mu. Angkat aku jauh lebih tinggi lagi untuk mendekat. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Berada di dekat-Mu, Rasa tenang hatiku. rasa tenang hatiku, itu yang selalu ku rindukan. Berada di bait-Mu. Berada di bait-Mu, Menikmati cinta-Mu. menikmati cinta-Mu, itu yang selalu ku dambakan, itu yang selalu pulihkan ku. Bawa daku jauh untuk lebih lagi tinggal di hadirat-Mu. Angkat aku jauh lebih tinggi lagi untuk mendekat. Bawa aku jauh. Bawa daku jauh untuk lebih lagi tinggal di hadirat-Mu. Angkat aku jauh lebih tinggi lagi. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan chorusnya sekali lagi. Bawa daku jauh untuk lebih lagi tinggal di hadirat-Mu. Angkat aku jauh lebih tinggi lagi untuk mendekat Padamu. untuk mendekat padamu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan pada saat ini Tuhan yang boleh menolong kami. Kalau penginjil Dedi akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi dia, Tuhan sucikan hati dan pikiran dia, Tuhan pakai dia sebagai alat di tangan-Mu untuk memberikan firman-Mu kepada kami, untuk mencelikan mata hati kami, mengenal Engkau lebih dalam lagi dan melaksanakan perintah-Mu dengan obedience. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan waktu kami selanjutnya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, saya persilakan. Shalom jemaat yang kekasih, supaya suasana kita ada keakraban, bagaimana kalau kita boleh menyapa saudara di kanan kiri, katakan Jesus love you and I love you too. Ya, silahkan ya. Tuhan Yesus mengasihi engkau dan aku mengasihi engkau. Bagi suami istri supaya tidak terjadi masalah, hanya suami istri saja boleh ya. Oke.
Saudara sekalian, ada satu lagu yang mungkin di antara saudara sudah tidak asing. Saya tidak tahu jemaat sudah pernah menyanyikan atau belum. Tapi lagu ini sangat indah, berbicara tentang kasih Bapa, Bapa yang kekal. Pemusik bisa? Kata-katanya seperti ini, kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang kupinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Yang sudah bisa nyanyikan lagu ini bersama-sama, kasih yang sempurna dengan penuh penghayatan. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Bukan karena kebaikanku, katakan hanya oleh kasih karuniamu. Hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakan kutuk dapat memanggilmu Bapa. Dengan keras kau beri yang kupinta. Saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sementara pianis memainkan lagu ini, kita saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat kita menegur, menyapa, memanggil, dengan satu pengertian yang mendalam bahwa Allah adalah Bapa kita. Pada saat kita diberikan hak istimewa untuk menyebut Allah sebagai Bapa, kita boleh diyakinkan bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan kita, apalagi mengabaikan kita. Apapun pergumulan saudara, pada saat ini kita boleh berseru, bahkan berteriak di hadapan Allah, karena Dia adalah Bapa kita yang baik. Firman Tuhan berkata, Bapa manakah yang pada waktu anaknya meminta roti diberikan batu? Bapa manakah ketika anaknya meminta ikan diberikan ular? Kalau Bapa di bumi tahu memberikan yang baik untuk anaknya, apalagi Bapa kita di sorga. Atau bahkan mungkin di antara kita ada yang kecewa dengan ayah kita di bumi. Kita mengalami kepahitan, bahkan mungkin kebencian ataupun bahkan dendam. Tapi pada saat ini kita diingatkan bahwa Bapa yang sempurna, Bapa yang kekal, Allah kita adalah sempurna dalam kasih-Nya. Dia menyentuh kita dengan kasih-Nya dan siap merangkul, memeluk, menggenggam kita di dalam dekapan kasih-Nya. Biarlah setiap kita boleh berseru di hadapan Dia dan menyapa Allah kita, Bapa.
Yang wanita saja nyanyikan lagu ini, kasih yang sempurna, sementara setiap kita berdoa, kasih yang sempurna. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Sama-sama katakan, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk unconditional love, kasih yang tidak bersyarat. Engkau menerima kami apa adanya Tuhan, tapi Engkau mengubah kami seperti yang Engkau kehendaki. Itulah kerinduan dan doa kami. Biarlah dalam pengiringan kami kepada Tuhan menjadi murid-murid Tuhan. Kami tidak menjadi orang Kristen yang sama dari dulu sampai sekarang. Tapi kami menjadi orang Kristen yang terus bertumbuh dan berubah. Seperti apa yang Tuhan inginkan. Mari Tuhan, pada saat ini kami mengundang Roh Kudus. Berbicara dengan bebas di dalam hati kami masing-masing. Mentransform hidup kami. Dan Engkau kiranya membawa kami di dalam satu kehidupan rohani, kedewasaan rohani. Seperti yang Tuhan ajarkan. Kami rindu Tuhan, jika ada sisi-sisi, bahkan bagian-bagian dalam hidup kami yang menghambat pertumbuhan rohani kami. Kiranya Engkau pangkas, seperti dalam Yohanes mengatakan, ranting yang tidak berbuah akan dipangkas. Dan Tuhan, kami tidak ingin membiarkan ranting-ranting yang tidak berguna menghalangi proses pertumbuhan rohani kami. Kami tidak ingin hidup terus di dalam kerohanian yang bersifat kekanak-kanakan. Tapi kami ingin mengalami satu kedewasaan rohani. Terpuji namamu Tuhan. Tolonglah hambamu. Berkati jemaatmu yang sudah hadir pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan semuanya. Amin. Saudara sekalian, mari kita membuka bagian Alkitab kita. Kita akan melihat ada dua bagian Alkitab yang penting. Yang pertama dari kitab Galatia. Kitab Galatia, dari pasal yang kelima terlebih dahulu kita akan membaca ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 17, dilanjutkan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Galatia 5 ayat 16 dan 17, dilanjutkan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau sudah menemukan, saya akan membaca ayat 16, kemudian saudara tolong baca ayat 17 dari Galatia pasal 5, kemudian pasal 6 nanti kita membaca bertanggapan dari 10 ayat di dalam perikop ini. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Pasal 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran,
Maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan dan berbahagialah setiap kita yang membaca firman, merenungkan serta melakukannya. Saudara sekalian, di dalam setiap generasi masyarakat kita bisa melihat ada berbagai dampak di dalam nilai-nilai moral dan sosial yang perlu kita mengakui dengan jujur, nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial yang semakin menurun. Saudara, nilai-nilai sekuler lambat laun banyak menggerogoti fondasi iman kekristenan. Bahkan banyak sekali nilai-nilai sekuler lambat laun menggerogoti fondasi keluarga-keluarga. Dan ini banyak terjadi di berbagai tempat. Saudara, ada berbagai isu yang menjadi tantangan bagi kita sebagai orang-orang Kristen. Di mana masyarakat kita sedang mengalami degradasi moral. Kehidupan moral yang semakin menurun. Dan di sana kita melihat ada satu krisis rohani yang sangat besar. Orang mengalami emptiness, kekosongan rohani. Dan orang berusaha menggunakan nilai-nilai relatif untuk menggantikan nilai-nilai absolut. Memutarbalikkan kebenaran, mencocokkan apa yang dia suka dan diklaim sebagai kebenaran. Orang menentang prinsip-prinsip firman Tuhan, menentang prinsip moral yang diajarkan oleh Tuhan sendiri demi melegitimasi kemauan dan kehendaknya sendiri. Saudara sekalian, kalau kita sekarang mengamati generasi baru di zaman postmodern ini, sedang mengalami dua hal yang besar, yaitu ketidakseimbangan dan kekacauan. Saudara, kita melihat ada banyak sekali fenomena umum yang bukan lagi isu baru di kalangan masyarakat kita. Kehidupan yang semakin bebas, kekejaman yang semakin meningkat, penggunaan obat terlarang, bahkan nilai-nilai sekuler mulai masuk di dalam gereja. Saudara, kita menyadari ketika orang-orang Kristen percaya kepada Tuhan, mereka disebut ciptaan baru di dalam Kristus. Tapi seringkali banyak di antara orang-orang Kristen yang datang ke gereja masih membawa goresan-goresan dan kehidupan yang lama. Dan harusnya ada satu perbedaan yang radikal antara kehidupan lama dengan kehidupan baru. Itu yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Memang dulu kita hidup dalam daging. Kedagingan kita semakin menguasai kita. Tetapi dikatakan oleh Paulus, hendaklah sekarang engkau hidup oleh roh. Roh huruf besar, Holy Spirit. Itu berarti hidup kita tidak dikuasai oleh keinginan daging, tapi hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Paulus ingatkan karena keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Roh mengarah kepada kebenaran, tapi daging mengarah pada kesesatan dan merusak kehidupan kita. Dan memang di dalam kehidupan rohani, sudah sekali di dalam realita kehidupan rohani, kita menyadari selalu ada peperangan, selalu ada pertikaian,
Selalu ada pertentangan. Kita tahu kita tidak boleh melakukan sesuatu yang kita tahu itu salah. Tapi seringkali kedagingan kita menyeret kita melakukan apa yang kita tidak mau. Paulus mengingatkan kita keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Saudara, seringkali ini menjadi peperangan kita tiap-tiap hari. Sejauh mana kita ingin hidup di dalam roh atau hidup di dalam daging. Saudara sekalian, setiap orang Kristen dipanggil untuk selalu hidup di dalam ketaatan. Menuruti apa yang roh inginkan. Dan ia akan mempengaruhi kehidupan orang-orang Kristen di dalam gereja. Sekali lagi kita menyadari gereja tidak imun, gereja tidak kebal, gereja tidak steril. Dengan berbagai keadaan yang membuka mata kita bahwa orang-orang Kristen hidup di dalam proses pertumbuhan. Proses yang semakin hari semakin disempurnakan di dalam Kristus. Tapi bagaimana peran kita sebagai orang Kristen menjadi supporter, encouragers buat saudara-saudara seiman. Saudara, sesungguhnya Paulus mengingatkan kepada jemaat Galatia, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Memimpin orang itu ke jalan yang benar. Leading, guiding, directing. Memimpin orang itu ke jalan yang benar. Tugas siapa? Tugas kita sesama orang Kristen. Sesama anak Tuhan. Dikatakan di dalam roh lemah lembut. Tentu bagaimana kita menolong orang-orang di sekitar kita bukan dengan teknik-teknik konfrontasi yang melukai. Bukan dengan cara-cara menghakimi yang semakin menjatuhkan. Tapi jelas sekali firman Tuhan mengatakan, biarlah kita memimpin orang itu dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu jangan kena pencobaan. Bukankah di dalam hidup kita sedang mengalami area temptation? Pencobaan ada di mana-mana. Kita tidak mengundang pencobaan. Tapi seringkali pencobaan datang di hadapan kita. Dan itu diingatkan di dalam kitab Kejadian. Ingat, dosa sudah mengintip di balik pintu. Jika engkau tidak berkuasa di atasnya, maka dosa itu akan menyeret engkau. Anak-anak muda yang terkasih, ingat, temptation ada di sekitar kita. Pencobaan ada di sekeliling kita. Begitu engkau keluar dari ruangan ini, ingat si jahat sedang bersiap-siap untuk selalu menjatuhkan kita di dalam perangkap-perangkap pencobaan. Saudara sekalian, mungkin di dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, kita menyadari bahwa sering kali kita mengalami pergumulan, kita lebih mau taat kepada Tuhan, atau justru kita mengikuti godaan pencobaan yang kita hadapi tiap-tiap hari. Karena Tuhan Yesus mengatakan dalam doa Bapa kami, the Lord's Prayer, dia mengatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, berbicara pencobaan, di antara kita akan selalu menghadapi godaan, pencobaan. Dan itu menjadi peperangan rohani bagi kita. Saudara, kita ingat pada kisah Alkitab, ada seorang anak muda bernama Yusuf. Dia adalah seorang pemuda yang takut akan Tuhan. Dia tidak mengundang pencobaan, tapi pencobaan datang di hadapannya. Namun saudaraku, jangan menggunakan ilustrasi oleh seorang anak muda yang di dalam sebuah retret mengadakan talent show. Mengutip perikop Alkitab cerita Yusuf di rumah Potifar. Dan saya kaget sekali dan saya tegur anak muda itu karena dia mendramakan sesuatu yang bukan dari Alkitab. Ketika itu dikatakan Yusuf digoda oleh istri Potifar. Yang saya kaget dalam drama itu, memang ini talent show. Jadi mereka bisa menggunakan berbagai kreativitas. Tapi yang saya kaget, ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, tante Potifar. Yusufnya dalam drama itu berteriak,
Nggak kuat. Saudara sekalian, saya kaget. Ya, Yusuf bukan lari menjauh, tapi lari mendekat pada pencobaan itu. Dan saya katakan, dari mana engkau mengambil bagian itu? Saya tidak pernah menemukan bahwa Yusuf ketika digoda, mereka mengatakan tidak kuat. Lalu anak pemuda itu mengatakan, ini kan cuma variasi, Pak. Ya, ini modifikasi cerita Alkitab. Saudara, jelas sekali ketika Yusuf digoda di dalam pencobaan, ada dua prinsip yang kita temukan. Yang pertama, Yusuf lari menjauh. Yusuf lari menjauh. Dan dengan tegas mengatakan, say no to sin. Mengatakan tidak kepada dosa. Yusuf tidak mengatakan, jangan tante, jangan. Jangan di sini. Tidak mengatakan demikian. Jangan tante, jangan. Jangan sekarang. Ya, takut ketahuan oleh Potifar dan teman-teman kolega saya. Tapi Yusuf dengan jelas berkata, bagaimana mungkin aku berdosa kepada Allah? Bagaimana mungkin aku berdosa kepada Allah? Ketakutan Yusuf bukan dilihat oleh manusia. Ketakutan Yusuf adalah tanggung jawabnya kepada Tuhan. Karena dia bertanggung jawab atas kehidupan dia. Bagaimana dia menjaga hidup kudus di hadapan Allah. Saudaraku yang terkasih, kita ini lemah. Kita membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Pencobaan akan selalu menjebak kita. Iblis akan berusaha sekuat tenaga seperti singa yang mengaum-ngaum akan mencengkeram kita. Tapi ingat, jikalau kita bersandar kepada Allah, kekuatan, kemenangan, kuasa ada di tangan kita. Amin. Selama kita taat, selama kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan mengalahkan pencobaan itu. Nah, peran orang Kristen adalah saling menolong, saling menguatkan. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengaruh nilai-nilai di luar sana yang seringkali menggerogoti fondasi iman kekristenan kita. Itu Paulus mengatakan bertolong-tolonganlah menanggung beban. Tidak ada orang Kristen dalam kamus hidupnya menghadapi kehidupan rohani, peperangan rohani, merasa sendiri. Termasuk dalam konteks komunitas gereja kita dipanggil menjadi orang Kristen yang berjuang sendiri. Kita harus menjadi komunitas Kristen yang saling tolong-menolong. Bertolong-tolongan menanggung beban. Saudara, ada begitu banyak orang keluar dari gereja karena dia merasa sendirian. Pada waktu dia menghadapi pergumulan, dia merasa tidak ada orang di samping kanan kiri dia. Tentu kita meyakini bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tentu kita meyakini kuasa Tuhan selalu beserta dengan kita. Tapi setiap kita perlu mendapatkan kekuatan, support, konfirmasi dari saudara-saudara seiman. Sehingga kita hidup bukan sendirian. Kita berjuang tidak sendirian, tapi kita saling tolong-menolong. Nah, saudara sekalian, dikatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Dengan kata lain, jangan ada kesombongan dalam diri kita. Di mana merasa diri kita hebat, merasa kita lebih benar, lebih baik, lalu kita menyangka, ya, selama hidup saya oke, selama hidup saya baik, ya sudah, inilah saya sebagai orang Kristen. Tidak, saudaraku. Panggilan kita adalah bukan hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kita belajar untuk melihat kepentingan orang lain. Karena apa? Dikatakan karena tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh berbegah, melihat keadaan sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Artinya apa? Seringkali dalam kehidupan kita cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain. Ada dua ekstrim. Pada waktu kita membandingkan, kita seringkali menjadi sombong karena mungkin kita merasa lebih tinggi. Atau yang kedua, seringkali kita menjadi rendah diri. Dan tidak menjadi percaya diri karena merasa diri kita selalu kurang. Tidak pernah puas. Saudaraku, gejala yang menggerogoti kehidupan orang-orang Kristen adalah kita selalu merasa diri lebih atau merasa diri selalu kurang. Tapi kita tidak melihat apa yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita tidak memiliki kesempatan untuk menguji pekerjaan kita sendiri dan mempertanggungjawabkan
apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, sesungguhnya panggilan orang Kristen adalah menjadi komunitas saling. Saling menguatkan, saling menghibur, saling menolong, saling memberikan dorongan semangat. Karena ketika Kristus menebus kita, dan ketika Kristus menebus gerejanya, orang-orang percaya, Kristus memanggil kita sebagai sebuah komunitas yang membawa pemulihan bagi saudara-saudara seiman kita. Saudara sekalian, mari kita kembali melihat panggilan gereja. Mari kita juga melihat panggilan kita sebagai orang-orang Kristen. Biarlah kita menciptakan kehidupan rohani yang semakin hari semakin bertumbuh. Ingat, kehidupan rohani sangat mempengaruhi kehidupan lainnya, termasuk kehidupan emosional, relationship, hubungan. Semakin kita memiliki kedewasaan rohani, akan semakin mempengaruhi hubungan kita sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Banyak sekali masalah muncul di dalam gereja. Banyak konflik terjadi dalam gereja. Banyak pelayanan melenceng dari arah yang seharusnya karena dimulai dari konsep pemahaman yang salah dari orang Kristen tentang pelayanan. Dan akan adanya krisis rohani serta ketidakdewasaan rohani di kalangan anak-anak Tuhan. Saudara, krisis yang terbesar di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan adalah mungkin salah satu di antara adalah banyak orang Kristen yang tidak mau belajar. Ini menjadi tantangan buat kita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita dipanggil untuk terus menerus mau belajar dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya. Itu panggilan kita. Kita bukan hanya ingin terus mendapat, tapi kita belajar memberi. Pada waktu kita mendapat pengajaran firman Tuhan, bukan berarti kita menerima kemudian kita melupakan. Bagaimana rohani kita bertumbuh adalah karena kita juga saling membagi, sharing. Itulah panggilan kita. Sudah sekalian, sering kali pada saat ini, banyak sekali masalah-masalah emosional. Masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen terlalu banyak diserahkan kepada terapis dan konselor. Saya tahu konselor terapis mengambil peran yang penting juga di dalam memulihkan relationship. Menolong orang-orang yang punya masalah dalam kehidupannya. Dan untuk itulah saya dipanggil untuk belajar konseling. Tapi jujur saya mengatakan ada banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan percakapan konseling saja. Ataupun dari sudut pandang psikologi saja. Kita perlu melibatkan perspektif spiritual. Kehidupan rohani. Dan bagaimana orang Kristen perlu mengerti. Bagaimana perlu ada integrasi antara kehidupan rohani dengan kehidupan emosionalnya. Dan termasuk di dalam relationship. Nah, sudah sekalian, pada saat ini saya ingin menekankan satu topik. Itu bagaimana gereja juga terpanggil untuk aktif di dalam pelayanan pemulihan. Menolong orang-orang melangkah maju menurut tahap kedewasaan rohani. Dan bagaimana kita terpanggil setiap kita anak-anak Tuhan untuk hidup kita makin serupa seperti Kristus. Christ likeness. Sehingga motivasi kita, emosi kita, pikiran kita, pilihan kita, tingkah laku kita, keyakinan kita. Bahkan aspirasi kita terus diarahkan untuk serupa seperti Kristus. Christ likeness. Sayangnya seringkali dosa mengacak-acak sedemikian rupa. Sehingga menyulitkan pekerjaan pemulihan. Karena masih banyak orang-orang yang terus membawa kehidupan lamanya. Di mana belum mengalami proses pemulihan. Dan itu menghambat proses pertumbuhan rohani. Yesus Kristus datang untuk memulihkan ciptaan yang sudah jatuh dalam dosa. Dan ketika ciptaannya dipulihkan menuju kemuliaannya, ingat, membutuhkan satu proses yang terus menerus.
Nah, saudara sekalian, marilah pada saat ini gereja sekali lagi menyadari akan tanggung jawab dan perannya di dalam mengarahkan kehidupan orang-orang Kristen supaya semakin hari semakin bertumbuh di dalam kehidupan rohani. Mengapa penting adanya kehidupan doa? Mengapa penting ada Bible study? Mengapa penting ada small group? Mengapa penting ada discipleship, pemuridan? Karena instrumen itu akan dipakai sebagai proses pertumbuhan rohani. Saudara, kita bukan menjadi single fighter di gereja. Atau kita menjadi orang yang terus-menerus dalam kesendirian. Tidak. Kita dipanggil untuk memiliki satu hubungan satu dengan yang lain. Sudah sekalian, kalau pada hari ini gereja menyadari tugas ini adalah tugas bersama. Maka sekali lagi peran ini tidak bisa dipikul oleh hanya seorang hamba Tuhan. Atau oleh gembala saja. Tapi menjadi tugas tanggung jawab kita bersama. Mengapa pada hari Minggu kita berkumpul di tempat ini untuk beribadah? Sudah ada satu kehormatan dan tanggung jawab kita. Untuk kita menyadari peran kita sebagai orang Kristen, selain kita beribadah, berbakti kepada Tuhan. Sebagai komunitas rohani, kita dipanggil untuk menguatkan saudara-saudara seiman kita yang datang tiap-tiap hari Minggu. Sebelum kita memulai khotbah tadi, saya mengajak saudara untuk menyapa satu dengan yang lain. Supaya saudara merasa di dalam gereja ini saudara tidak duduk sendirian. Saudara menyadari bahwa saudara datang ke gereja tidak mengalami kesepian. Adanya orang-orang Kristen sudah seiman yang ada di samping kanan kiri saudara. Ada satu fenomena yang kurang sehat di beberapa gereja Indonesia. Saudara, saya pernah perhatikan kalau orang datang ke gereja biasanya cari duduk yang dimana dia merasa aman, tanda petik. Dan kadang-kadang kalau dia duduk itu sudah ada spotnya. Ya, Tante A akan duduk di spot itu, Om B akan duduk di spot itu, Tante C akan duduk di spot itu. Kita sudah tahu, ya. Mana Tante A? Oh, di kursi sana. Om B di kursi sana, ya. Demikian seterusnya tiap-tiap minggu. Dan maaf, yang kurang sehatnya adalah kadang-kadang kalau jemaat berbakti saya perhatikan di gereja kami sebagai contoh di Indonesia, kadang orang taruh Alkitab di sebelah. Dan taruh warta gereja di sebelah. Saudara sekalian. Dan kadang-kadang ini menyulitkan penyambut. Ya, karena waktu penyambutannya ada orang, mereka itu pura-pura doa. Saudara sekalian ya. Jadi ini si Asep penyambut bingung. Ini ada orang gak di sebelah ya. Karena kadang-kadang jemaat udah duduk berdiri di sana, akan ambil tempat itu jadi susah. Karena nggak tahu yang mau duduk di mana. Dan biasa ada fenomena yang kurang sehat. Orang seakan-akan, biarlah aku duduk sendiri. I'm untouchable person. Begitu ya. Saya tidak mau ada orang di samping kanan kiri, mungkin di dalam doa sebelum ibadah mulai. Tuhan, jangan biarkan ada orang di samping kanan kiri saya. Saya mau duduk sendirian. Saya pernah mengajak jemaat untuk bersalam-salaman. Di dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita saling bersalaman, menguatkan satu dengan yang lain. Tetapi sudah sekarang saya pernah diprotes oleh seorang dokter. Ya, Pak, saya kurang setuju tiap kebaktian salam-salaman. Kenapa dokter? Bapak tahu nggak? Sekarang banyak virus. Ya, hepatitis A, B, dan C. Begitu ya. Itu berapa banyak virus akan menempel di tangan kita. Ya, dan itu sangat beresiko. Lebih baik udahlah nyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Nggak usah salam-salaman. I know. Saudara sekalian, ketika kita bersalaman, bukan hanya dalam hal kita tertular penyakit. Waktu kita berkenal dengan orang ada resiko. Resiko untuk dikenal, resiko untuk diketahui, dan resiko kita untuk menanggung beban. Betul tidak? Tapi itu panggilan kita sebagai orang Kristen. Karena Kristus memanggil kita untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita tidak dipanggil menjadi orang Kristen yang egois. Saya juga perhatikan kadang-kadang ada orang Kristen yang di sini mungkin agak menolong. Ya, karena tidak banyak pintu, tapi di beberapa gereja ada banyak pintu. Orang lebih suka memakai emergency exit.
ketimbang pintu di mana kita boleh berhadapan, bersalaman dalam sebuah komunitas dan fellowship. Dan biasanya saya adalah orang yang tergoda, ya, untuk menyalami orang-orang yang keluar dari pintu emergency exit. Saya sengaja datang ke pintu itu dan mengatakan, mau kemana Bapak Ibu? Ya, mari kita bersalaman dulu. Silakan nikmati ya santapan, hidangan di depan. Oh Pak, saya buru-buru Pak, mau pergi. Oke, hanya 5 menit saja Bu ya. Karena maaf, gerbang sudah digembok. Saudara sekalian, di beberapa gereja sengaja harus pintu gereja digembok sehingga tidak ada orang yang mendahului. Saudara, panggilan kita sebagai anak Tuhan, kita tidak sendirian. Dan kita untuk saling membagi, sharing and giving. Tentu kita datang ke gereja dengan moto bukan hanya what I get, tapi what I give. Tapi banyak sekali orang datang ke gereja dengan motif yang keliru. Apa yang saya dapat dari gereja ini? Ketika saya tidak puas, saya akan keluar dari gereja A, kemudian ke gereja B, ke gereja C, mencari-cari. Dan akhirnya dia sendiri menjadi kecewa. Karena konsep dia datang ke gereja adalah hanya untuk mendapat, bukan memberi. Saudara, kalau saudara mengalami pergumulan ketika saudara dalam satu gereja, di mana saudara mungkin ada satu seruan dalam hati saudara. Ada satu panggilan untuk melakukan sesuatu bagi gereja saudara. Saudara berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, berikan satu kepekaan untuk aku melihat apa yang bisa aku berikan untuk gereja ini. Ketimbang aku hanya mengkritik, menghakimi, menilai orang lain, menyudutkan orang lain. Tuhan beri kepekaan kepadaku. Apa yang aku bisa berikan untuk gerejamu ini. Dan saudara, hanya orang-orang yang dewasa rohani yang memiliki pengertian seperti ini. Karena terlalu banyak orang-orang di dalam gereja yang menjadi penonton. Dengan moto 5D. Saya datang, saya duduk, saya dengar, saya keluarkan dompet, persembahan, saya dadah. Ya, 5D ini menjadi motif orang datang ke gereja. Saya hanya menjadi penonton dan terlalu banyak tugas-tugas gereja hanya diberikan kepada segelintir orang. Satu kali ada survei yang diberikan kepada gereja-gereja sejauh mana orang-orang Kristen melayani. Saudara kaget sekali. Dikatakan 80% jemaat yang datang ke gereja hanya sebagai penonton. 10% yang melayani, 10% hanya orang yang datang come and go ke gereja. Saudara, mungkin saat ini sudah menjadi tugas kita untuk memikirkan apa yang Tuhan sedang titipkan kepada kita secara pribadi. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan secara personal. Dan ingat saudara sekalian bahwa Tuhan sudah mengutus setiap kita pribadi, keluarga dan gereja menjadi agen utama di dalam pelayanan pemulihan. Gereja perlu bekerja sama, orang Kristen perlu bekerja sama untuk membentuk kekuatan. Bukan saatnya lagi setiap pribadi orang Kristen memikirkan kepentingan diri sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Dan kita sedang berlomba dengan dunia ini yang memang dunia memberikan filosofi competition, persaingan. Ini bukan filosofi gereja. Competition tidak seharusnya menjadi warna di dalam pelayanan kita, bahkan kehidupan orang-orang Kristen. Ketika kita mengerti, ada banyak pribadi yang mengalami defisit, kekurangan, bahkan juga mungkin menyangkut kehidupan keluarga. Gereja harus menjadi tempat pemulihan. Nah, saudara, sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai jemaat gereja, mari kita belajar untuk mengenal satu dengan yang lain. Saling menerima, saling menghargai, saling mengerti dan menyediakan pertolongan bagi sesama kita. Hubungan suami istri sudah seharusnya mencerminkan hubungan antara Kristus dengan gereja. Karena Kristus adalah kepala dan kita mempelai. Dan seharusnya hubungan itu bukan hanya dipraktekkan di dalam gereja, tapi dipraktekkan dalam kehidupan keluarga. Suami sebagai kepala, istri sebagai penolong, di mana kita saling menghargai, saling mengasihi, dan menghormati. Satu berita yang menyedihkan, yaitu terlalu banyak sekarang
orang-orang yang datang meminta konseling kepada pendeta, kepada penginjil, kepada hamba Tuhan. Bukan untuk mencari pertolongan, tapi sesungguhnya untuk mencari konfirmasi. Bolehkah orang Kristen bercerai? Kalau Bapak mengizinkan, hari ini juga kami akan bercerai. Saudara, orang-orang yang datang di dalam kepedihan, di dalam masalah keluarga, memang sering kali kalau kita tidak hati-hati dan tidak memiliki dasar pengenalan yang benar akan firman Tuhan, maka cara-cara dunia menjadi cara-cara kita untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Dan disinilah peran kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk terus mengingatkan saudara seiman kita. Saya mengerti ada orang tua yang struggle di dalam membesarkan anak-anak termasuk remaja. Ada banyak anak-anak yang melalui pergumulan di dalam berkomunikasi dengan orang tua. Terlalu banyak mungkin kita melihat di film-film dan di dalam tayangan-tayangan yang memang menjadi tontonan kita sehari-hari. Dan tanpa sadar kita sedang menyerap filosofi kehidupan dunia ini. Dan itu seringkali menjadi krisis di dalam kehidupan keluarga. Kalau kita melepaskan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam kita menegakkan fondasi iman kita. Dan dimulai di dalam keluarga. Saudara, gereja harus mulai melangkah dengan penuh kesadaran akan pentingnya ibadah, pengajaran firman Tuhan, dan sekali lagi persekutuan. Dengan adanya persekutuan di antara kelompok saudara seiman, ketika ada seorang yang mengalami pergumulan, yang lain mendengarkan, yang lain menguatkan, yang lain mendoakan. Dan pentingnya komunitas ini dimulai dari inisiatif kita. Bukan menjadi penunggu, tapi kita berinisiatif untuk menolong dan memulihkan sesama kita. Saudara, saya rindu setiap kali kita belajar firman Tuhan pada hari Minggu. Kita bukan hanya menerima pengajaran firman Tuhan hanya sebatas knowledge, pengetahuan. Tapi mari kita menggunakan semua itu. Dikatakan oleh Rasul Paulus sesuai dengan karunia yang kita miliki. Paulus mengatakan jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, dan jika kita menjadi lemah, yaitu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, panggilan ini menjadi panggilan yang penting. Ada satu krisis. Di beberapa gereja kita melakukan aksi sosial, pelayanan diakonia, pelayanan misi sangat baik, sangat bagus. Ada gereja yang memberikan donation, sumbangan yang luar biasa ke tempat-tempat yang jauh. Saya bersyukur untuk itu. Karena gereja terpanggil, tergerak, dan memberikan pertolongan kepada mereka-mereka di luar sana. Pada waktu ada gempa bumi di Jogja, di Bantul, dan daerah sekitarnya. Gereja-gereja yang jauh memberikan bantuan. Walaupun sayangnya, pemerintahan daerah setempat kurang bisa mengelola, memanage. Banyak sekali bantuan menjadi terbuang, obat-obatan menjadi expired, makanan membusuk, dan menjadi sia-sia. Tapi ironisnya, ketika banyak orang tergerak untuk membantu orang lain di luar sana, ada banyak orang Kristen tertutup hatinya menolong orang yang paling dekat. Satu kali saya sangat tersentuh mendengar sebuah kesaksian. Itu di sebuah gereja yang sangat diberkati Tuhan. Jemaatnya luar biasa diberkati Tuhan. Dan di tengah kumpulan jemaat itu ada seorang yang sangat sederhana. Seorang bapak yang tinggal sendirian. Yang tiap minggu datang ke gereja memakai kacamata, di mana bingkainya sudah hampir patah dan salah satu bingkainya memakai karet gelang. Selama berminggu-minggu bapak ini datang ke gereja. Dan ada banyak orang Kristen yang tahu bapak ini, mengenal bapak ini. Tapi tidak seorang pun yang memiliki kepedulian. Apa yang terjadi dengan bapak ini?
Padahal jemaat adalah jemaat yang terkenal untuk memberi. Tapi sayang memberi untuk orang-orang yang jauh. Tapi kepekaannya menjadi tumpul ketika melihat ada orang-orang di dalam sendiri yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Itu mungkin hanya dalam isu yang sangat sederhana, sangat simple. Tapi ada banyak kasus saudara sekalian. Pasangan-pasangan yang bermasalah, keluarga-keluarga bermasalah. Ada orang tua yang anaknya kecanduan narkoba dan mencari pertolongan di luar gereja. Karena ketika mereka ingin bersaksi, ingin berbagi, ingin sharing, mereka merasa tidak aman. Karena sering kali komunitas orang Kristen tidak menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk orang berbagi pergumulan. Saudara, di dalam khotbah kemarin saya menekankan betapa pentingnya kita menjaga perkataan. Betapa pentingnya kita menjaga kehidupan yang sehat. Di dalam konteks kita menguatkan satu dengan yang lain. Ketika orang mengalami pergumulan, kita bersama-sama bersama dengan dia, menyadari bahwa kita sedang sama-sama bergumul. Kita akan saling mendoakan, menguatkan, dan itu panggilan kita. Dan orang merasa bebas, terbuka untuk berbicara kepada kita. Karena kita dipanggil memang untuk giving and sharing. Dan kalau hari ini kita mungkin menyadari ada sesuatu yang perlu kita koreksi dari saudara seiman kita dengan penuh kasih dan kedewasaan. Kita menolong dia, mengingatkan dia, menegur dia, menasihati sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Itulah panggilan kita, saudaraku. Jangan biarkan saudara-saudara seiman kita jatuh di dalam dosa. Jangan biarkan dosa menjadi bertambah banyak. Tapi mari kita datang dengan penuh compassion, belas kasihan. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Saudara, inilah panggilan kita memiliki passion untuk melayani. Gairah untuk melayani, tapi compassion, belas kasihan untuk memulihkan. Dan itu dipraktekkan di dalam konteks saudara seiman. Di dalam kita menolong orang lain, saudaraku, tentu motif kita untuk bukan mendapatkan reward atau award. Di Indonesia ada banyak tayangan di televisi di mana salah satu rekan membuat tayangan itu dengan message Kristiani sesungguhnya. Ada satu acara di salah satu stasiun televisi dengan judul Tolong. Mungkin ada saudara yang pernah lihat. Di mana orang-orang sengaja diuji. Ada seorang anak membawa figura yang sudah lusuh. Bingkai foto yang sudah tidak begitu baik. Dia berjalan di pinggir jalan menawarkan, Pak, tolong beli bingkai ini. Bu, tolong beli bingkai ini. Dan orang tidak tertarik. Beli. Tidak salah. Ini bingkai sudah jelek. Ini bingkai sudah kotor. Bagaimana mungkin saya membeli? Tapi Pak, saya belum bisa bayar uang sekolah untuk bulan ini. Tolong Pak, tolong. Kalau Bapak membeli bingkai ini, sudah menolong saya untuk bisa membayar uang sekolah untuk bulan ini. Nah, sengaja saudara sekalian itu diekspos. Dan saya melihat ada berbagai macam ekspresi orang. Belum anak itu bicara, ada orang mengatakan, enggak, saya nggak mau bicara dengan kamu. Ada seorang ibu yang melihat bingkai itu mengatakan, sorry, saya nggak bisa beli. Ada orang kemudian yang seakan-akan ingin menolong, tapi takut. Siapa anak ini? Dan sebagainya. Tapi sudah sekalian, itu bukan direkayasa. Ada seorang yang sederhana. Ada seorang yang biasa ketika melihat anak ini menjual bingkainya yang sudah kotor dan lusuh itu. Padahal orang ini pun tentu bukan orang yang berada, orang sederhana, orang biasa. Tergerak hatinya menolong anak ini. Dan pada akhir tayangan itu, orang yang menolong ini diberi hadiah. Reward and award. Nah, saudara, pada waktu saya menyaksikan tayangan ini, semoga tayangan ini tidak terjadi di dalam gereja. Orang menolong karena hanya memikirkan reward dan award. Kadang orang yang kita tolong tidak selalu berterima kasih kepada kita. Pada waktu seorang lumpuh ditolong oleh Tuhan Yesus, dia tidak bisa menyebutkan siapa yang menolong dia.
Seorang yang 38 tahun di kolam Bethesda ditanya, siapa yang sudah menyembuhkan engkau? Orang itu tidak bisa memberitahu siapa yang sudah menyembuhkan dia. Dari pelajaran rohani kita mendapatkan kesimpulan, kadangkala pada waktu kita menolong orang lain, mungkin orang tidak mengenal kita, tidak memberikan penghargaan, dan orang mungkin tidak selalu memberikan pujian. Tapi ingatlah, pada waktu kita melakukan sesuatu untuk seseorang yang Tuhan izinkan berbicara dengan kita dan kita menolong orang ini, sesungguhnya kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Saudara, biarlah GII Sacramento ini mempraktekkan ajaran firman Tuhan. Kita menjadi komunitas pemulihan. Kita menjadi komunitas penghiburan. Dan setiap orang di tempat ini terpanggil untuk memerankan peran kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang bukan hanya datang ke dalam gereja sebagai penonton, penunggu. Tapi kita dipanggil untuk menjadi pelaku. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Saudaraku yang terkasih, pada saat ini, saya ingin mendoakan saudara sekalian. Biarlah sebagai gereja, sebagai anak Tuhan, kita menyadari betapa besarnya kasih dan anugerah Allah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Untuk kita selalu berbagi. Sudahkah kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen, memiliki kepekaan untuk melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kita? Sudahkah kita sebagai bagian dari gereja, kita mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan? Ingat, ada orang-orang yang datang ke dalam gereja mengalami defisit secara emosional dan secara spiritual. Kita tidak memainkan peran juru selamat, tapi kita memainkan peran sebagai seorang yang membawa saudara seiman kita yang lemah kepada Kristus. Atau bahkan hari ini mungkin, atau bahkan sore ini, ada orang yang datang ke gereja sedang mencari sesuatu. Mungkin di antara saudara ada yang sudah lama tidak ke gereja, tapi pada petang hari ini sudah datang ke gereja dan sedang membutuhkan jawaban. Jawaban dari Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, Kristus ingin memberikan kelegaan. Mungkin pada sore ada saudara yang datang membawa pergumulan, masalah rohani, masalah keluarga, masalah finansial, masalah relationship. Apapun masalah saudara, ingat Kristus datang memberikan tawaran ini, undangan ini kepada saudara sekalian. Biarlah kita meresponi panggilannya dan undangannya. Supaya kita tidak berjuang sendiri, bergumul sendiri. Dan Kristus siap menolong saudara. Bagi kita yang sudah lama menjadi orang Kristen, adakah kepekaan kita untuk melihat orang-orang di sekitar kita? Biarlah kita memiliki the humble attitude, sikap yang rendah hati, tapi the spirit of gratitude, di mana kita memiliki semangat untuk selalu mengucap syukur akan apa yang Tuhan berikan. Saudaraku, sudah seharusnya kita menolong satu dengan yang lain. Sebagai bukti kita telah mengucap syukur untuk apa yang Tuhan berikan. Tapi dengan rendah hati kita menolong orang-orang yang saat ini mengalami
pergumulan. Karena itu panggilan kita. Dan bagi saudara yang saat ini sedang mengalami peperangan rohani, pergumulan. Saudara tahu mungkin dalam hidup saudara ada titik-titik kelemahan yang seringkali dipakai oleh si jahat untuk menjatuhkan kita. Ada satu peperangan di dalam diri saudara antara mengikuti keinginan roh dan keinginan daging. Mari, pada saat ini kita datang kepada Tuhan memohon kekuatan dari Tuhan. Supaya saudara mengalami kuasa kemenangan Kristus yang telah bangkit bagi saudara. Dan kuasa kemenangan itu ada dalam diri kita. Sehingga tidak ada pencobaan, godaan yang akan mengalahkan kita selama kita bersandar sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Silakan saudara berbicara kepada Tuhan. Apa saja yang saudara ingin katakan kepada Dia. Saudara, saya tidak meminta saudara mengangkat tangan. Tapi responilah firman Tuhan sesuai dengan kebutuhan saudara masing-masing. Saudara berbicara kepada Tuhan. Tapi saya rindu, kalau memang saudara tergerak setelah kebaktian ini usai, saudara ingin berbagi, sharing dengan saudara seiman, mulai ciptakan atmosfer itu. Sehingga sudah tidak merasa bergumul dan berjuang sendiri karena sudah di dalam gereja sebagai sebuah komunitas penyembuhan. Marilah saat ini kita saling menghibur, menguatkan, dan mendoakan. Saya minta pendeta Faham akan memimpin di dalam doa untuk jemaat sekalian. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi firman-Mu mengingatkan kepada kami sebagaimana kami dipanggil, fungsi kami apa. Kiranya Tuhan melalui firman Tuhan pada sore hari ini, sungguh Tuhan kami diingatkan kembali. Kami adalah tubuh Kristus. Tuhan, kami tahu ada anggota-anggota mungkin di dalam tubuh itu yang lemah. Itu mempengaruhi kami, keseluruhan tubuh. Kiranya Tuhan diingatkan kembali kepada kami, supaya Tuhan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa kami adalah tubuh-Mu. Dan kami adalah di antara anggota-anggota tubuh itu. Kiranya Tuhan kami boleh sungguh-sungguh saling mengasihi, saling menolong. Bukan saling mencela, bukan saling mengeritik. Dan Tuhan bukan saling menjatuhkan. Kalau di waktu-waktu yang lalu Tuhan kami mempunyai niat yang demikian. Di waktu-waktu ya Tuhan kami mempunyai tingkah laku yang demikian. Dan sudah kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Pulihkan kami Tuhan pada sore hari ini. Supaya Tuhan kami diperbaharui kembali. Supaya Tuhan kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai tubuh Kristus. Berkatilah firman-Mu Tuhan, melalui firman-Mu Engkau memberkati kami. Berkatilah Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, supaya Tuhan dia lebih banyak dipakai dan lebih menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mengucapkan syukur untuk kebaktian firman Tuhan sore hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri menerima segala persembahan daripada pujian dan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.